Oke PNers, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di video kali ini kita akan masuk sesi ibadah, dan 5 hari yang lalu ada Mbak Ayu Wandira ya yang berkomentar Mang bahas beranda atau badas ya, beranda. Kita bahas kabar menarik Mang di akhirmenepi.com ya, maksudnya itu Kortim menyampaikan sesuatu. Oke, jujur Mang Adun belum sempet baca-baca ya waktu kemarin spill soal QC Mang Adun yang jadi validator lagi. Mang Adun kan mengatakan di sini nggak ada apa-apa ya, pasti kalau misalkan ada apa-apa begitu itu biasanya ada yang laporan ya. Jadi langsung OTW aja. Apa ini dulu? Oke, sini dulu nggak apa-apa ya, kita screenshot seperti biasa. Oke, dan telusuri gambar, terjemahkan. Di sini pembaruan masa tenggang ya, kita tahu masa tenggangnya diperpanjang ya. Di situ batas waktu QC diperpanjang hingga 31 Desember. Batas waktu daftar periksa mainnet tetap 31 Desember. Nah, di sini batas waktu daftar periksa mainnet tetap 31 Desember. Banyak yang berspekulasi, berasumsi dan macam-macam ya. Wah, ini jangan-jangan Mang katanya open mainnet mundur lagi nih katanya. Mang Adun nggak bisa komen ya, seperti di video sebelumnya Mang Adun katakan maksnya itu coba Mang Adun tunggu sampai di P2Day nanti ya, 28 Juni 2025 maksnya ya. Nggak tahu kalau misalkan setelah sana ada apa lagi, kan seperti itu. Kita masuk di Kortim tuh 28 November ya, jam 3 pagian. Batas waktu masa tenggang pertama untuk menyelesaikan aplikasi QC kini diperpanjang hingga 31 Desember 2024, sehingga sama dengan batas waktu kedua untuk migrasi. Batas akhir masa tenggang tidak berubah dan tetap pada tanggal 31 Desember. Oh, berarti yang tetapnya itu terakhir ya, bisa dikatakan nih yang perpanjang sekarang, karena di situ sama Kortim sehingga sama dengan batas waktu kedua untuk migrasi. Batas akhir masa tenggang tidak berubah. Nah, batas akhir ya masa tenggang tidak berubah dan tetap pada tanggal 31 Desember 2025. Jadi terakhir tuh ya masa tenggangnya sampai 31 Desember 2024. Perpanjangan ini memastikan semua pioner memiliki banyak kesempatan untuk mengamankan PAI mereka sambil mempertahankan jangka waktu keseluruhan masa tenggang 6 bulan ya, tidak berubah. Kirimkan aplikasi QC Anda dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda sebelum tanggal 31 Desember 2024 untuk menghindari pembatalan. Oke, ambil tindakan sekarang, jangan menunggu. Oke, disclaimer ya, untuk informasi yang lain-lain soal QC ya udah sering banget Mang Adun bahas. Jadi Mang Adun pengen masuk ke ruang cinta Kortim, Mang Adun menyebutnya seperti itu. Di sini minevi.com 1900 ya, cukup banyak sekarang, dan Mang Adun belum coba kasih love ya. Coba Mang Adun kasih love. Biasanya kalau sudah dikasih love itu kan bertambah ya. Luar biasa nih, nyampe ke 20.000. Biasanya cuman 15 ribuan ya, tapi ya karena ini kan sudah berapa 5 hari yang laluan ya gitu, jadi wajar lah, karena kan Mang Adun biasanya awal-awalan belum banyak yang love-nya. Oke, batas waktu masa tenggang pertama diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Di sini kita akan baca sama-sama. Batas waktu periode tenggang pertama kini telah diperpanjang dari 30 November 2024 hingga 31 Desember 2024 agar memiliki tanggal akhir yang sama dengan batas waktu kedua. Satu-satunya dampak dari perpanjangan ini adalah memungkinkan lebih banyak pioner untuk menyerahkan QC mereka sebelum batas waktu baru tanpa kehilangan PAI, sekaligus mempertahankan jangka waktu keseluruhan 6 bulan yang sama seperti yang dimaksudkan untuk periode tenggang. Perubahan ini membantu memastikan bahwa setiap pioner memiliki lebih dari cukup peluang untuk mengamankan PAI mereka dalam periode
tenggang 6 bulan secara keseluruhan, sekaligus mempertahankan momentum komunitas untuk menyelesaikan tujuan jaringan terbuka Pi. Oke, jadi ada yang mengadun tangkap di sini ya. Yang pertama itu ya Pioneers tahu sendiri ya, bisa ngelihat di video terbaru mengadun itu kan. Mengadun baru saja kemarin lulus QC lagi jadi validator lagi setelah QC-nya jadi tentatif. Itu yang pertama, dan banyak pioner lain juga yang berubah menjadi oranye dan kembali menjadi hijau, maksudnya itu dalam beberapa hari kemudian. Oke, nah maksudnya apa, maksudnya seperti ini. Kalau misalkan ini tidak diperpanjang sama Picor Team ya, kemarin batas waktunya tenggangnya itu sampai 30 November ya kemarin dan tidak diperpanjang, tuh ya QC mengadun kemungkinan akan tentatif seterusnya. Aduh, nggak tahu lah ya, tapi syukur gitu ini ada perpanjangan hingga 31 Desember sehingga masih bisa diperbaiki seperti itu ya. Oke, dan kita akan masuk di sebuah foto yang entah kenapa ya, waktu kemarin itu backgroundnya tuh warna kekuningan ya itu, dan sekarang berubah jadi ungu kayak kegelapan seperti itu. Dan ini memang kata Picor Team tuh jangan menunggu waktu lama lagi ya, itu ya sebisa mungkin diusahakan ya, disclaimer. Oke, untuk menegaskan kembali pengajuan aplikasi QC Anda kini jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi ke mainnet masih jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Ingat, melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar saldo seluruh Anda sebelumnya, selain Pi yang ditambang dalam kurun waktu bergulir 6 bulan terakhir sebelum Pi Anda dimigrasikan. Oke, kita tahu misalkan diumpamakan ya, misalkan kan kemarin itu Juli ya, masa tenggang ya, berlakunya masa tenggang tuh. Nah, itu dari Juli ya sampai Desember tuh 6 bulan kalau tidak salah seperti itu ya, anggaplah ya gitu. Nah, itu artinya kalau misalkan sebagian besar yang waktu dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan mungkin pioneers yang menambang sebetulnya itu tidak sampai bisa dikatakan ya rugi-rugi banget sih ya. Karena apa? Karena kalaupun itu masa penghitung waktu mundurnya berjalan sampai koin Pi-nya hangus seperti itu ya, tapi kita masih disisakan sama Picor Team yaitu masa penambangan 6 bulan. Nah, kita masih harus bersyukur sebetulnya ya, walaupun banyak yang kecewa. Mengadun paham banget soal itu ya, tapi ya mau bagaimana lagi, kan ini semua di luar kendali pioneers. Oke, maksudnya itu kan sistem ya. Pioneers itu hanya bisa mengusahakan ya, memaksimalkan semua apa yang harus dilakukan. Oke ya, tapi kalau misalkan soal orange atau ditolak atau hijau, itu mengadun jujur ya, itu sudah terlalu banyak ya persoalan QC sehingga mengadun juga tidak bisa memastikan ya harus seperti apa ya. Pioneers tahu sendiri, yang kemarin mengadun tentatif, mengadun biarkan saja, tahunya kembali hijau. Dan bahkan banyak pioneers yang mengasih kabar kepada mengadun waktu perbarui sandi ya, itu mengadunkan sampai pertimbangan sebelum membuat video ya. Waktu itu ngobrol sama Pak Edi Purnomo kalau tidak salah, itu sampai terciptalah video pertimbangan sebelum perbarui sandi. Maksudnya apa? Sebelum perbarui sandi dipertimbangkan. Karena apa? Efeknya tidak sedikit pioneers yang perbarui sandi itu sekarang akunnya malah yang sudah hijau balik lagi ke tentatif. Nah, itu juga sama, mengadun juga nggak tahu menau ya, karena sejauh ini mengadun belum pernah ngotak-ngatik ya itu soal perbarui sandi, dan memilih untuk menunggu seperti apa yang disampaikan oleh Dorisin dan moderator verifikasi wajah 5 kali, dan mengadun cuman 3 kali 4 kali, tapi alhamdulillah sudah balik hijau lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan bacanya saja. Ini kan namanya juga bahas, jadi ya ngobrol kemana-mana lah ya. Itu buat pengetahuan pioneers juga yang baru bergabung juga banyak ya.
Oke, tadi kita sampai di situ. Meskipun kedua tenggat waktu tersebut sama, Pioneer tetap harus mengirimkan aplikasi KYC mereka segera mungkin dan tidak menunggu hingga akhir masa tenggang karena masih diperlukan untuk bermigrasi ke mainnet dalam jangka waktu yang sama. Perpanjangan ini berarti bahwa Pioneer tidak akan mulai kehilangan saldo seluler mereka karena akibat dari pengajuan KYC pada bulan Desember. Ingatkan tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing juga. Untuk detail lengkap dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masa tenggang ya, baca pengumuman asli yang sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Tapi di sini Mang Adun sempat berhenti dan mungkin ya, sekali lagi di sini kan Picor Team menyampaikan, ingatkan tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing juga kalau ada tim rujukannya itu yang belum lulus KYC, oke, atau penghitung waktu mundurnya berjalan misalkan. Nah, ini bisa jadi kemungkinan besar ya, bisa jadi kemungkinan kecil juga. Maksudnya gimana, Mang? Maksudnya bisa jadi kemungkinan, intinya seperti itu, yang mana kalau misalkan tim rujukan atau anggota lingkaran keamanan kita itu kan banyak banget ya gitu. Jadi yang tim referral terus beberapa dijadikan sebagai lingkaran keamanan. Nah itu kalau misalkan banyak yang belum lulus KYC, khawatirnya itu ngefek ke kita gitu loh, khawatirnya ya. Namanya kan terdeteksi sama Picor Team, jadi diusahakan bagi yang menggunakan sebagai anggota lingkaran keamanannya itu usahakan ya, beliau-beliau semua atau pioner-pioner semua yang sudah lulus KYC. Siapa tahu dengan menggunakan pioner yang sudah lulus KYC kita akan terdeteksi sama Picor Team bahwasanya akun-akunnya itu yang dijadikan lingkaran keamanannya itu akun bagus semua dan tidak pernah melanggar kebijakan Picor Team, sehingga itu akan ngefek ke akun kita juga ya. Itu yang Mang Adun tangkap di situ ya. Oke, jadi silahkan sih kalau untuk pioners mau menjalankan saran Mang Adun yang menurut Mang Adun itu bagus ya gitu ya, tidak apa-apa kalau misalkan ingin mengabaikannya juga. Oke. Terus di sini ada alasan untuk perpanjangan ini, inklusivitas. Kami bertujuan agar sebanyak mungkin pioner bermigrasi ke mainnet sebelum periode jaringan terbuka. Nah, ada kata Picor Team itu bertujuan agar sebanyak mungkin pioner bermigrasi ke mainnet sebelum periode jaringan terbuka. Mau nangkepnya itu kan target Picor Team 15 juta KYC ya, pioner yang KYC dan 10 juta yang migrasi. Nah, tapi di sini Picor Team menegaskan ya, kami bertujuan agar sebanyak mungkin pioner bermigrasi ke mainnet. Artinya yang sudah lulus KYC ini siap-siap ya gitu untuk bermigrasi ke mainnet, karena siapa tahu seperti yang waktu kemarin-kemarin juga kita bahas ya, kita harapkan gitu loh, 15 juta KYC itu kan hanya target. Siapa tahu Picor Team bisa sampai melebihi target, entah itu 20 juta KYC kah, entah itu sampai 25 juta KYC kah, dan sampai melebihi 10 juta migrasi, misalkan 15 juta migrasi kah ya. Itu kata Picor Team. Jadi kami bertujuan agar sebanyak mungkin pioner bermigrasi ke mainnet sebelum periode jaringan terbuka, yang mencerminkan prinsip kolaborasi dan inklusivitas yang mendefinisikan jaringan kami. Oke, jadi tetap dalam masa tenggang 6 bulan. Perpanjangan ini sesuai dengan dan tidak memperpanjang keseluruhan jangka waktu 6 bulan dari masa tenggang, memastikan bahwa pioner memiliki waktu yang memadai tanpa mengorbankan tujuan dan jangka waktu masa tenggang. Oke, jadi memang sudah ditetapkan ya, itu sampai 31 Desember itu sebelumnya itu ya, masa tenggang 6 bulan ya memang sampai 31 Desember. Cuman kemarin Picor Team nih ya, Mang Adun tangkap di sini, kenapa kok Mang kemarin sampai 30 Oktober ya, terus sampai 30 November, kok sekarang sampai 30. Nah, itu kalau misalkan tidak digas-gas mepet-mepet begitu, khawatirnya malah pioner santai-santai saja. Misalkan nih waktu pertama kali Picor Team mengumumkan peluncuran ya masa tenggang KYC sampai 31 Desember. Nah, kalau tidak dipres ke yang pertama, masa tenggang pertama 31 Oktober atau berapa tadi, pokoknya akhir Oktober atau akhir November,
Desember itu bisa santai-santai saja ya. Tapi dengan adakannya itu masa tenggang tahap 1, tahap 2 gitu kan, dan seterusnya, itu jadi pioner itu gitu loh. Jadi bersegera mengerjakannya. Itu yang mengadun tangkap ya. Terus di sini solusi lanjutan untuk kasus khusus. Nah, ada apa ini ya? Jujur Mangadun baru tahu nih solusi nih. Ada kata solusi di sini ya. Solusi lanjutan untuk kasus khusus. Perluasan ini berfungsi sebagai solusi menyeluruh lainnya bagi mereka yang berada dalam kasus tertentu dengan memberi mereka lebih banyak waktu secara keseluruhan untuk menyerahkan KYC tanpa mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dan waktu tambahan dalam menyempurnakan pengatur waktu untuk menyelesaikan satu kasus dalam satu waktu. Oke, jika Anda belum menyelesaikan KYC, manfaatkan jangka waktu yang diperpanjang ini untuk mengajukan aplikasi Anda. Aplikasi Pi Anda terus memberikan pengingat hitung mundur dan panduan untuk membantu Anda tetap pada jalur yang benar sehingga Anda dapat terhindar dari kehilangan sebagian besar Pi yang Anda tambang. Oke, jadi cuman plusnya di sini solusi maksudnya itu ya lanjutan untuk kasus khusus ya, maksudnya itu ya karena memang memberikan lebih banyak waktu saja sih ya secara keseluruhan untuk menyerahkan KYC. Kirain Mangadun tuh ada apa gitu loh. Oke. Nah, mana yang kata Mbak Ayu ya, ini sudah mau nyampe akhir nih. Oke, jika Anda belum menyelesaikan KYC, mana lagi sudah ya. Di sini Pi Network bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024 bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan yang memengaruhi kemajuan kami menuju tonggak Open Network, silahkan lihat pengumuman selengkapnya. Oke, postingan sebelumnya di belah mana Mbak Ayu? nggak tahu Mangadun ya, mungkin di sini sih yang terakhir ini tetap ya. Di sini Core Team kembali ya menyebutkan bahwasanya bermaksud untuk beralih ke Open Network itu pada tahun 2024 ya. Mudah-mudahan saja. Di situ kan dilanjutkan sama Core Team dan belum titik. Di situ tuh 2024 koma, bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Oke, jadi ada pengumuman di situ syarat-syarat ya menuju Open Network itu apa saja, sudah pernah kita bahas juga gitu ya. Itu saja ya kalau menurut Mangadun ya. Ini kiranya tadi dari banyak pembahasan Mangadun ya, yang sini pokoknya udah semua ya seperti itu. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya di sesi Badas kali ini. Jadi silahkan ya buat pioners Mangadun di sini disclaimer ya, untuk soal persoalan KYC sudah Mangadun buatkan juga ya. Mudah-mudahan kita selalu saling mendoakan ya gitu. Jadi untuk tetap sehat dan lancar rezeki dan berkah dalam setiap urusannya juga ya, termasuk dalam urusan penvoknya. Itu saja, dan mudah-mudahan dari sekian banyak doa Mangadun satu saja ada yang dimustajabkan ya, mudah-mudahan ya. Sama seperti doa pioners kepada Mangadun juga seperti itu ya. Kemarin alhamdulillah sudah lulus KYC, sudah migrasi dan jadi validator kembali Mangadun. Oke, baik pioners ya, Mangadun pamit undur diri dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi penvok yang berikutnya. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan ya, yang nanya-nanya nanti kita akan masuk di sesi Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.